Ketika umat Tuhan menderita di Babel, Tuhan menyingkapkan akhir segala kuasa melalui Daniel, sehingga umat Tuhan tetap berpengharapan serta berhikmat, tidak terpengaruh kepada ketidakbenaran penguasa yang terbatas. Demikian juga pada masa gereja mula-mula yang dianiaya, Tuhan membuka wahyu melalui Rasul Yohanes tentang bagaimana akhir segala sesuatu, bahwa Kristuslah yang menjadi Raja yang kekal. Lalu jemaat tetap bertahan terhadap berbagai penganiayaan. Dia berkuasa di bumi dan di surga, sehingga kepadanya lah kita setia dan taat. Dinyatakan sebagai pernyataan iman. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Selamat hari Minggu ke-26 setelah Trinitatis, atau akhir tahun kalender gerejawi. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak kami yang terkasih, mari kita bersuka cita dengar-dengar dengan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Daniel 7 ayat 9-14. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kita adalah warga kerajaan Allah, sekaligus warga negara Indonesia. Maka nilai-nilai kehidupan sebagai warga kerajaan surga akan menggarami kehidupan di Indonesia dan di dunia ini. Sebagai warga kerajaan surga, kita berdoa bagi keselamatan dunia, menghidupi dan menularkan damai sejahtera tersebut. Kekuasaan dan kerajaan Allah adalah kekal, kepadanya lah kita mengabdi, tunduk, mengikuti apa yang difirmankannya. Ketika Daniel sang negarawan diberi suatu penglihatan tentang masa depan, bahwa kekuasaan di dunia ini datang dan pergi silih berganti, menyatakan bahwa semua penguasa di bumi ini mempunyai batas. Bila mana mereka diberi amanah berkuasa, harus menjadi berkat. Ketika penguasa semena-mena memerintah dan terjadi ketidakadilan, orang yang percaya harus tetap setia kepada Allah yang kekal. Daniel dalam rahasia yang dibukakan di dalam mimpinya terus melihat tahta-tahta diletakkan, segala pemerintahan, kekuasaan tunduk kepada pemerintahan Allah. Artinya kekuasaan dunia telah berakhir. Lalu duduklah yang lanjut usianya, maksudnya Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Pakaiannya putih seperti salju, menyatakan kekudusannya, dan rambutnya bersih seperti bulu domba, menyatakan keagungannya. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar, menyatakan keadilannya. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Begitu banyak malaikat yang hadir di sana. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab.
Dalam kitab itulah tercatat bagaimana kehidupan manusia setiap orang. Siapakah yang menjalani hidup dalam kebenaran Allah, atau sebaliknya, yang menyimpang dari kehendak Allah? Ada sesuatu yang menarik di sini. Ternyata selalu penglihatan kita tertarik kepada sesuatu, kehebatan, prestasi, pangkat, kuasa, kekayaan. Dikatakan, aku terus melihatnya. Namun justru muncul perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Begitulah orang-orang yang hebat lupa diri dalam kelebihannya sehingga jatuh dalam kesombongan. Lalu kekuasaan, binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Namun Daniel dalam penglihatannya semakin fokus untuk berbagai kejadian dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Itulah nubuatan kedatangan Yesus. Ketika dia sudah datang, hadir di bumi ini, mati dan bangkit dan naik ke surga. Kemudian dia akan datang kelak untuk menghakimi umat manusia. Mari tetap hidup dalam pengabdian kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah Raja kita yang patut disembah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di akhir tahun gerejawi ini. Biarlah kami semakin dewasa dalam iman, mengerti akan keterbatasan kami dalam hidup, sehingga memakai hidup yang sementara ini untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, oh Rajaku,
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.